Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga bisnisnya semakin maju serta semakin sukses nih. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya berkaitan dengan tanya jawab izin usaha UMKM, dan kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membuat laporan keuangan UMKM, di mana ini berasal dari tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami tentang apa itu sih laporan keuangan, seperti apa jenisnya, dan bagaimana cara membuatnya akan kami jelaskan secara detail di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih laporan keuangan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminar HC, apa sih itu laporan keuangan sederhana untuk UMKM? Jadi sahabat, laporan keuangan sederhana adalah catatan yang berisi informasi keuangan usaha nih, seperti pendapatan, biaya, atau laba rugi dalam periode tertentu. Dibuat dengan format yang mudah dipahami dan tidak rumit. Next pertanyaan, Kaminar HC, mengapa sih UMKM itu perlu membuat laporan keuangan? Jadi sahabat, laporan keuangan ini membantu pemilik UMKM mengetahui kondisi keuangan bisnisnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik serta mempermudah akses ke modal dan investasi tentunya. Pertanyaan berikutnya, Kaminar HC, apa saja sih jenis laporan keuangan sederhana yang bisa digunakan oleh UMKM? Jadi sahabat, yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, ini laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, serta keuntungan atau kerugian usaha dalam periode tertentu, berguna untuk mengetahui apakah bisnisnya mengalami keuntungan atau kerugian. Yang kedua adalah laporan arus kas. Nah, ini laporan yang mencatat aliran masuk dan keluar uang dari operasional, investasi, dan juga pendanaan. Ini membantu pemilik usaha mengelola likuiditas dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Yang ketiga ada neraca keuangan. Ini menampilkan aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas usaha pada satu titik waktu tertentu, berguna untuk mengetahui kondisi keuangan bisnis secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada catatan keuangan harian, di mana ini berisi tentang catatan transaksi harian seperti pemasukan dan pengeluaran. Sederhana tetapi penting untuk mengontrol keuangan harian dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan lainnya. Next pertanyaan, Kaminar HC, apa sih perbedaan laporan keuangan UMKM dengan perusahaan besar, dan bagaimana nih cara memulai pencatatan laporan keuangan yang sederhana? Baik sahabat, laporan keuangan UMKM ini lebih sederhana, berfokus pada pencatatan transaksi harian. Sementara nih perusahaan besar itu memiliki laporan yang lebih kompleks dan terstandarisasi. Nah, untuk memulai pencatatan laporan keuangan sederhana, mulailah sahabat dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, buat rekap bulanan, serta susun laporan laba rugi dan arus kasnya secara berkala. Next pertanyaan, Kaminar HC, apa sih manfaat utama laporan keuangan bagi UMKM, dan apakah laporan keuangan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis? Jadi sahabat, laporan keuangan ini memiliki beberapa manfaat utama bagi UMKM nih, seperti mengetahui keuntungan atau kerugian bisnisnya, mengontrol arus kas, mempermudah pengajuan pinjaman atau investasi, serta memudahkan perencanaan usahanya. Nah, selain itu, laporan keuangan juga sangat membantu nih dalam pengambilan keputusan bisnis karena memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan, sehingga nih kalian sebagai pemilik usaha dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terarah tentunya. Next pertanyaan, Kaminar HC, bagaimana sih laporan keuangan ini membantu dalam pengelolaan stok, pengaturan pajak usaha, dan mendapatkan investor? Jadi sahabat, laporan keuangan ini membantu dalam pengelolaan stok dengan mencatat biaya pembelian bahan baku dan penjualan produk, sehingga nih pemilik UMKM bisa mengetahui stok yang tersedia dan mengatur pembelian dengan lebih baik lagi. Nah, dalam pengaturan pajak usaha pun, laporan keuangan ini memudahkan perhitungan penghasilan bersih, sehingga UMKM dapat membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Selain itu
sahabat, laporan keuangan yang jelas dan transparan juga meningkatkan kepercayaan investor, sehingga UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan. Next pertanyaan, kami dari HC, apa sih langkah pertama dalam membuat laporan keuangan sederhana dan apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Jadi sahabat, langkah pertama nih dalam membuat laporan keuangan sederhana adalah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin. Sementara itu nih, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan selisih antara pendapatan dan biaya dalam periode tertentu untuk menentukan nih apakah usahanya itu mengalami keuntungan atau kerugian. Next pertanyaan, kami dari HC, bagaimana nih contoh format sederhana laporan laba rugi untuk UMKM? Nah, sahabat bisa dilihat di layar ya. Jadi, laporan seperti ini, sahabat harus siapkan pertama pendapatannya berapa, lalu biaya operasional apa saja. Nah, nanti itu dikurangin akan menjadi laba atau rugi sahabat. Kalau misalkan pendapatannya itu lebih besar daripada biaya, maka itu nanti nilainya plus. Kalau plus ini berarti artinya sahabat itu laba atau untung sahabat. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil dari biaya operasional, itu artinya sahabat rugi. Next pertanyaan, kami dari HC, apa sih itu laporan arus kas dan apa saja komponennya? Jadi sahabat, laporan arus kas ini adalah laporan yang mencatat uang masuk dan keluar dalam bisnis, sehingga pemilik usaha bisa mengetahui likuiditas usaha. Komponen dalam laporan arus kas ini meliputi pemasukan dari penjualan, pengeluaran operasional, dan juga saldo akhir. Next pertanyaan, kami dari HC, bagaimana nih format sederhana laporan arus kas untuk UMKM? Jadi sahabat, contohnya seperti ini sahabat. Sahabat harus siapkan saldo awal berapa, lalu pemasukannya berapa, nah pengeluarannya berapa, nanti itu ada saldo akhir. Jadi contoh misalkan saldo awal 5 juta, pemasukannya anggap 3 juta, pengeluaran 2 juta. Nah berarti itu nanti pemasukan pengeluaran berapa, itu menjadi saldo akhir. Nah ini adalah format sederhana untuk laporan arus kas ya sahabat. Next pertanyaan, kami dari HC, apa sih itu neraca keuangan dan apa yang dimaksud dengan modal dalam laporan keuangan? Jadi sahabat, neraca keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan aset atau harta, liabilitas atau hutang, dan modal usaha dalam suatu periode. Nah, modal dalam laporan keuangan ini adalah jumlah uang atau aset yang digunakan untuk menjalankan usaha. Next pertanyaan, kami HC, lalu bagaimana sih contoh format sederhana neraca keuangan? Jadi sahabat bisa lihat di layar ya. Yang pertama itu kalian catat aset. Nah, aset ini ada kas berapa, piutang. Piutang itu uang yang ada di luar. Jadi total asetnya berapa nanti kelihatan. Kemudian ada liabilitas atau utang. Nah, utang itu kalian berapa? Nanti itu bisa lihat kalian modalnya berapa. Nah, jadi ini adalah contoh format sederhana untuk neraca keuangan. Next pertanyaan, kami dari HC, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh UMKM dalam pencatatan keuangan? Nah sahabat, ini adalah beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Yang pertama, tidak memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha. Yang kedua, tidak mencatat transaksi kecil. Yang ketiga, mengabaikan pencatatan utang dan piutang bisnisnya. Next pertanyaan, kami dari HC, mengapa sih penting memisahkan uang pribadi dan uang usaha, dan apa dampaknya jika tidak mencatat transaksi kecil dalam laporan keuangan? Jadi sahabat, memisahkan uang pribadi dan uang usaha ini penting agar pemilik usaha dapat melihat keuntungan atau kerugian bisnisnya dengan jelas tanpa tercampur dengan pengeluaran pribadi. Nah, jika transaksi kecil tidak dicatat dalam laporan keuangan, hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akurat dan bisnisnya kehilangan kontrol terhadap keuangannya. Next pertanyaan, kami dari HC, bagaimana sih cara mencatat utang dan piutang dengan baik, serta bagaimana cara menghindari pemborosan dalam bisnis berdasarkan laporan keuangan? Jadi sahabat, untuk mencatat utang dan piutang dengan baik, buatlah daftar utang dan piutang serta tentukan nih tenggat waktu pembayaran agar keuangan tetap terkendali. Nah, sementara itu nih, untuk menghindari pemborosan dalam bisnis, analisalah laporan keuangan secara rutin untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan mengoptimalkan biaya operasional yang ada. Pertanyaan berikutnya, kami dari HC, berapa lama sebaiknya laporan keuangan dibuat dan bagaimana sih cara mencatat laporan pengeluaran dengan lebih rapi? Jadi sahabat, laporan keuangan ini sebaiknya dibuat setiap hari untuk mencatat transaksi secara rinci, lalu direkap setiap bulan agar lebih mudah dianalisis. Nah, untuk mencatat pengeluaran dengan lebih rapi, buatlah kategori pengeluaran seperti bahan baku, operasional, dan pemasaran sehingga keuangan lebih terorganisir. Next pertanyaan, kami dari HC, apakah UMKM ini harus membuat laporan keuangan sendiri atau bisa menyewa akuntan? Dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan agar mudah dipahami? Atau apakah ada format standar laporan keuangan UMKM dari pemerintah? Jadi sahabat, untuk usaha kecil nih, pemilik bisa mencatat laporan keuangan sendiri
Namun, jika bisnisnya sudah berkembang, menyewa jasa akuntan dapat membantu memastikan pencatatan lebih akurat. Agar mudah dipahami, fokuslah pada tren pemasukan, pengeluaran, laba bersih, serta utang dan piutang usaha. Nah, selain itu sahabat, pemerintah melalui Kementerian UMKM telah menyediakan format laporan keuangan sederhana yang bisa teman-teman ikuti oleh UMKM. Next pertanyaan, kami dari HC, bagaimana sih cara menentukan harga jual produk berdasarkan laporan keuangan? Dan bagaimana pula cara mengetahui apakah bisnis itu mengalami keuntungan atau kerugian? Jadi sahabat, harga jual produk ini dapat ditentukan dengan menghitung biaya produksi, biaya operasional, dan margin keuntungan yang diinginkan. Nah, untuk mengetahui apakah bisnisnya mengalami keuntungan atau kerugian, bandingkan nih total pendapatan dan total biaya di laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, berarti bisnisnya untung. Namun jika sebaliknya, berarti bisnisnya mengalami kerugian. Next pertanyaan, kami dari HC, mengapa sih penting mengetahui titik impas atau break even point dalam usaha? Dan bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi sahabat, mengetahui titik impas atau break even point ini penting agar pemilik usaha tahu nih kapan bisnisnya itu mulai menghasilkan keuntungan setelah menutup semua biaya operasional. Nah, titik impas ini dapat dihitung dengan rumus berikut sahabat. BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, dengan menghitung BEP, pemilik usaha dapat menentukan jumlah minimum penjualan yang diperlukan untuk mencapai keuntungan bersih. Pertanyaan berikutnya, kami dari HC, bagaimana sih laporan keuangan ini membantu dalam menentukan strategi pemasaran, menyiapkan dana darurat, dan mengelola keuangan usaha musiman? Nah, sahabat, laporan keuangan ini membantu menentukan strategi pemasaran dengan menunjukkan apakah anggaran pemasaran memberikan hasil yang efektif atau perlu disesuaikan. Nah, untuk menyiapkan dana darurat pun, pemilik usaha dapat menyisihkan sebagian laba sebagai cadangan dana untuk keperluan yang mendadak. Sementara itu nih, dalam mengelola keuangan usaha musiman, penting untuk menyusun anggaran yang menyesuaikan pendapatan musiman serta menabung dari periode ramai guna menutupi periode yang sepi nih sahabat. Next pertanyaan, kami dari HC, bagaimana sih cara memastikan usaha itu tetap untung meskipun ada kenaikan harga bahan baku? Lalu bagaimana pula cara mengetahui apakah bisnis ini perlu menambah modal dan bagaimana cara mengalokasikan keuntungan usaha agar bisnisnya bisa berkembang? Jadi sahabat, untuk memastikan usaha tetap untung meskipun ada kenaikan harga bahan baku, analisislah laporan keuangan dapat digunakan untuk menyesuaikan harga jual atau mencari alternatif bahan yang lebih murah. Nah, bisnis juga perlu menambah modal jika laporan keuangan menunjukkan tren keuangan yang stabil, tetapi peluang pertumbuhan bisnis terbatas oleh modal. Nah, agar bisnisnya bisa berkembang, keuntungan usaha sebaiknya dialokasikan untuk investasi kembali sebagai cadangan darurat, serta pengembangan usaha seperti ekspansi ataupun inovasi produk agar bisnisnya bisa semakin berkembang. Nah, masih bingung nih soal laporan keuangan atau ragu bagaimana cara ngurusnya? Tenang aja nih sahabat, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, mau konsultasi lebih lanjut juga gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar, atau kalian bisa klik link di deskripsi video. Jangan ragu sahabat, jangan malu-malu, kami siap membantu sahabat. Kami dari HC, apakah bisa membantu urus laporan keuangan? Jawabannya iya bisa sahabat. Kami akan membantu laporan keuangan sahabat. Nanti silakan kontak nomor admin ini ya yang ada di layar, atau kalian bisa juga cek paket promo lainnya kami yang ada di Linkit RHC Konsultan PKRT. Silakan kalian cek juga di deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, kami juga memiliki beberapa paket promo layanan RHC Konsultan UMKM, di mana kami memiliki visi nih bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo untuk UMKM naik level, mulai dari NIB, PINPWP, PIRT, paten merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya. Kalian bisa lihat promo yang berjalan di deskripsi video ya. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa layanan kami ini full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayarannya nanti full setelah selesai. Nah, prosesnya ini kami cepat teman-teman. Karena apa? Karena kami sudah bersertifikat BNSP, sertifikat BPJPH, dan juga Kemenkop. Nah, sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha sahabat.
Nah, sahabat perlu ketahui bahwa channel ini, Ritsar Hillary Channel, adalah channel yang kami buat untuk membantu teman-teman UMKM dalam memberikan edukasi baik tentang legalitas dan juga tentang perkembangan bisnis UMKM seperti apa. Dimana channel ini kami membuat berbagai macam video-video yang bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan video-video yang ada di channel kami. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, kita mulai nih, ada bagaimana cara melengkapi legalitas per produk sabun colek dan lainnya. Jadi sahabat, kami buat ini di link deskripsi video juga lengkap dengan berbagai macam link teman-teman, dimana masing-masing linknya ini adalah penjelasan tentang informasi, baik itu layanan promo kami, produk-produk yang sudah bekerja sama dengan kami, layanan ebook, kalian bisa curhat juga, kemudian bisa menikmati video-video yang sudah kami buat untuk membantu pemahaman teman-teman UMKM. Karena apa? Karena baik teman-teman UMKM yang berada di pelosok desa di Indonesia ini sangat luas, karena mereka jauh dari dinas, karena mereka nggak dapat informasi. Makanya kami buat channel ini untuk memberikan edukasi dan informasi kepada teman-teman UMKM yang tidak mendapatkan informasi tersebut secara online. Nah, kita cek teman-teman di sini linknya, kita masuk ke link. Nah, di sini kami bisa cek ada promo kami, layanan konsultasinya. Nah, ini contoh ada paket promo PKRT, bisa kalian manfaatkan, penjelasannya juga sudah ada. Untuk paket promo lainnya nih, kalian bisa cek ada PT Perorangan, ada paten merek Haki. Di situ ada produk apa yang akan didapatkan teman-teman dan berapa biayanya. Ada promo sertifikat halal, kemudian ada promo izin edar BPOM. Ini untuk produk-produk makanan rendah yang baru bisa kami proses. Kemudian ada layanan company promo, company profile juga. Nanti kalian bisa cek apa yang didapatkan, promo website bisnis. Harganya sudah kami berikan promo karena ingin membantu teman-teman UMKM lebih maju dan berkembang. Nah, kami juga sudah membuat video tutorial per produk PKRT teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatkan nih produk PKRT kalian apa, kalian bisa lihat di sini apa bagaimana cara mendapatkan legalitas dan lainnya sudah kami jelaskan. Kami juga membuat rahasia cuan, yaitu resep produk PKRT. Jadi kami sediakan berbagai macam ebook untuk produk-produk PKRT. Buat kalian nih yang mau memulai usaha PKRT, kalian bisa cek aja ebooknya karena kami sudah berikan diskon juga promo untuk harga ebooknya teman-teman. Selain itu produknya banyak sekali teman-teman. Jadi jika kalian ingin menambah varian produk misalnya, kalian bingung nih bagaimana cara formulanya, silahkan kalian manfaatkan ebook-ebook yang ada di channel kami ini. Jadi nanti kalian bisa menambah varian produk macam-macam baik nih teman-teman. Ada mulai hand sanitizer, kemudian parfum helm premium, pembersih lap kaca dan lainnya sahabat. Jadi silahkan sahabat manfaatkan ebook yang sudah kami buat, video-video yang sudah kami buat, dan jika ada yang ditanyakan atau dibantu, silakan konsultasi gratis ya. Silakan teman-teman WA saja, nanti akan kami bantu jelaskan. Supaya apa? Supaya teman-teman usahanya bisa aman, tenang, legal, sah, dan bisa semakin berkembang teman-teman. Jadi teman-teman silakan manfaatkan ebook-ebook yang sudah kami sediakan ya sahabat. Jadi sahabat, kita akan lihat lagi link berikutnya nih sahabat. Nah, link yang kedua kita klik. Nah, di sini ada rahasia ebook legalitas bisnis teman-teman. Jadi di sini juga kami sudah membuat berbagai macam jenis ebook legalitas bisnis per masing-masing. Ada PIRT, paten merek Haki. Ini penjelasannya detail teman-teman. Silakan kalian juga manfaatkan. Harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi masing-masing jenis legalitas ini nanti ada penjelasannya. Jadi kalian bisa pelajari secara detailnya sahabat. Nah, selain itu sahabat, kami juga sudah menyediakan ebook untuk kompetisi bisnis, kemudian bagaimana cara membangun bisnis digital. Silahkan kalian cek dan kepoin saja linknya ya. Selanjutnya kita masuk ke produk UMKM teman-teman. Jadi di sini ada beberapa produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami, di mana produk ini juga sudah kami tampilkan di layar pojok di setiap halaman presentasi di video ini teman-teman. Nah, kami juga sudah menyediakan ebook-ebook untuk bisnis kuliner teman-teman. Jadi jika kalian suka bisnis kuliner, ebooknya ada di sini teman-teman. Kalian ingin membuat produk-produk kuliner, silahkan manfaatkan ebooknya dan harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi segera manfaatkan teman-temannya. Untuk link yang sudah kami sediakan, silahkan kepoin aja. Nah, kita akan langsung masuk ke link yang berikutnya, yaitu profil dan portofolio kami. Nah, kalian bisa klik teman-teman, nanti akan masuk ke dalam webnya. Nah, di sini RHC Konsul UMKM, alamatnya, visi misinya, kemudian ada kontaknya. Ini klien-klien yang sudah kami bantu, dan di sini masing-masing penjelasan untuk legalitas, apa itu NIB, PIRT, apa contoh NPWP, kemudian penjelasannya, manfaatnya apa, ada contohnya. Untuk PT Perorangan juga ada jenis dan penjelasannya, ada contohnya juga, dapat merek Haki seperti apa, ada company profile dan juga barcode GS1. Nah sahabat, silahkan kalian kepoin aja link-link yang ada di sini ya. Nah sahabat, itu saja video yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah manfaat dan wawasan untuk teman-teman dalam membuat laporan keuangan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan jangan ragu, jangan malu chat kepada admin kami. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.